Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lagi-lagi Presiden Joko Widodo menyoroti jajaran di bawahnya. Kali ini Presiden Jokowi emosi terhadap kinerja Ditjen Imigrasi yang dianggap lambat dalam pengurusan visa terhadap para investor. Presiden minta ada pembenahan menyeluruh, khususnya birokrasi di tubuh imigrasi. Bahkan jika perlu seluruh jajaran imigrasi diganti. Iya, Reno dan juga pemirsa, pertanyaannya apa yang salah selama ini dengan birokrasi imigrasi di mata Presiden Joko Widodo? Kita akan membahasnya ya, bersama dengan Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama Kedeputian 5 KSP. Selamat pagi Pak Ade, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak, pagi selalu salam sehat. Baik Pak Ade, di studio ada Eva dan Reno ya Pak Ade. Eva ya Eva Mas Reno. Baik. Pak Ade, Presiden Joko Widodo bilang pengurusan visa Indonesia masih gaya lama. Gaya lama ini kalau diterjemahkan bagaimana ya Pak Ade? Ya, kemarin pernyataan Presiden itu dalam ratas ya, hari Jumat kemarin itu adalah sebagai sebuah arahan dan evaluasi ya terhadap kinerja di imigrasi yang tentunya dari semua itu Presiden banyak menerima masukan, keluhan, pengaduan terhadap sistem kerja di imigrasi untuk bisa berubah dari metode lama yang tadi itu sepertinya lambat ya untuk melakukan proses-proses kebutuhan yang diinginkan oleh bagi mereka yang menginginkan misalnya proses visa dan kitas itu ya. Jadi itulah yang diinginkan oleh Pak Presiden, bagaimana kinerja atau cara-cara kerja di imigrasi itu untuk bisa berubah dengan pola-pola yang cepat memenuhi keinginan-keinginan yang ada, begitu. Baik, kenapa bisa lambat hingga membuat Presiden marah bahkan malu Pak Ade? Apa yang salah sebetulnya selama ini? Ya sering sekali ya siapapun dalam sistem birokrasi ini ketika sesuatu itu menjadi persoalan ya, Presiden kan selalu mendapatkan informasi, laporan, pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja aparatnya ya, tidak hanya misalnya di Kementerian Hukum dan HAM tapi di aparatur yang lainnya. Hal seperti ini kan selalu diingatkan ya, selalu dievaluasi oleh Presiden untuk bisa bekerja lebih cepat ya, untuk bisa bekerja lebih profesional, melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada, melayani. Birokrasi itu kan sama kita artikan ya, abdi negara, Mbak. Abdi negara itu kan melayani apa? Melayani kebutuhan masyarakat, melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada, yang itu menjadi kepentingan yang diinginkan misalnya. Jadi bagaimana cara melayaninya supaya lebih cepat, itulah yang diarahkan atau dievaluasi oleh Presiden terhadap di jajaran imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu. Pak Ade, memang sudah tugas begitu ya dari Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan jajaran di bawahnya termasuk dari para menteri, dirjen dan ke bawahnya begitu. Tetapi kalau tidak ada sentilan dari Presiden Joko Widodo berarti akan besar kemungkinan birokrasi yang lambat, birokrasi yang gaya lama ini masih tetap langgeng begitu di pemerintahan kita. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ini makanya harus dirubah, harus direformasi ya sistem, metode, gaya, style birokrasi kita saat ini semua sektor ya, yang kita pernah mendengar stigma yang ya mungkin membuat kita itu mengenaskan itu atau menggemaskan lah katakanlah. Kalau boleh saya katakan ya, ini stigma yang muncul di publik ya, yang berhubungan atau mendapatkan ingin mendapatkan pelayanan di birokrasi. Kalau bisa diperlambat, untuk apa dipercepat? Itu kan stigma-stigma seperti itu kan harus kita rubah. Jadi gaya kerjanya birokrasi ini harus lebih cepat ya, lebih terarah dan bisa memuaskan keinginan masyarakat atau memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat atau semua yang mendapatkan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada gitu.
Jadi Baik. harus dirubah metodenya gitu. Jadi bisa lebih cepat, tepat ya, sesuai dengan sasaran dan karena apa? Karena stylenya Pak Jokowi juga secara personal ya, dia gerak cepat. Jadi kerja, kerja, kerja dan eh, revolusi mental itu memang harus menjadi cerminan bagi semua aparatur pemerintah yang ada. Mhm. Jangan bergaya lama, jangan bergerak lamban, dan juga jangan ada stigma kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat begitu ya. Tapi Pak Ade, kalau kita melihat suatu fakta menarik begitu ya, ternyata Dirjen Imigrasi Kemenkumham ini adalah dijabat seorang PLT. Sudah 1 tahun lebih Pak Ade. Apakah hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu biang kerok? Kenapa pengurusan visa on arrival dan juga KITAS ini menjadi lambat di Indonesia? Ya itu kan internal Kementerian Kumham, makanya itulah arahan dari Presiden kepada Pak Menteri ya, Menteri Kumham untuk bisa merubah atau meningkatkan tatanannya. Jika perlu ada evaluasi terhadap kinerja atau personel itu silahkan. Itu kan diarahkan kepada dari Presiden kepada Pak Menteri gitu. Jadi artinya kalau PLT-nya juga sepertinya lambat ya silakan evaluasi. Ya kan itu arahan yang sangat tegas yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada Pak Kumham. Jadi semua itu pasti akan dievaluasi ya, gitu. Baik, selain soal mental tadi, mental kenapa kalau bisa lambat harus dipercepat, apalagi sebetulnya yang salah? Biang keroknya di mana, Pak Ade? Apakah birokrasinya yang memang sudah salah, sudah lambat sejak dulu, atau memang ada oknum yang sengaja memperlambat? Ya, itu dikatakan, kan Pak Jokowi sudah jelas menegaskan ya, jangan pakai metode lama. Ya, tadi saya sampaikan itu ya, kalau bisa diperlambat untuk apa dipercepat, itu pakai metode gaya lama, ya kan? Nah, itu yang harus berani berubah lompatan pemikiran, lompatan kerja, lompatan semua, mental juga harus bisa berani kita untuk merubah stigma-stigma yang negatif, yang dicap oleh publik kepada kerja-kerja birokrasi itu. Disitulah harus ada kemauan, keinginan yang kuat dari seluruh aparatur pemerintahan yang namanya birokrasi itu harus kita berani merubah stigma-stigma negatif itu. Stigma negatif itu harus kita jadikan sebagai sebuah evaluasi, menunjukkan kerja-kerja yang cepat, kerja-kerja yang tepat terhadap pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dan publik. Baik, Presiden juga minta kalau perlu, bahkan jika perlu seluruh jajaran imigrasi diganti. Bagaimana ini diterjemahkan nantinya? Ya itu kan sebagai bentuk sebuah penegasan ya. Jika memang tidak ada yang mau melakukan perubahan, jika tidak ada yang mau mengikuti kerja-kerja yang cepat, tidak bisa dia apakah itu secara personil di jajaran birokrasi imigrasi itu tidak siap untuk mengikuti cara-cara kerja yang diinginkan oleh Pak Presiden, ya silakan kan. Itu kan sebagai suatu peringatan yang tegas. Saya kira tidak hanya di jajaran imigrasi, di semua sektor pemerintahan itu ditegaskan oleh Pak Presiden. Tapi kita pernah mengetahui ya ketika misalnya Pak Presiden pergi ke Pelabuhan Tanjung Priok, situ masih terdapat pungli dan lain sebagainya, itu menjadi dapat teguran yang sangat keras. Di jajaran yang lainnya juga, sektor lainnya juga selalu diingatkan untuk bergerak bisa cepat birokrasi ini ya. Jangan berpikir harus dilayani, tapi adalah berpikir harus melayani gitu. Begitu. Baik. Pak Ade, cepat untuk menerbitkan visa on arrival dan KITAS itu memang penting. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah aspek kehati-hatian, utamanya dalam hal screening begitu. Nah, bagaimana Anda menyoroti hal ini, Pak Ade? Ya tentu, itu koordinasi lintas sektor perlu dilakukan. Betul, saya setuju itu. Bagaimana kita mengantisipasi jika terjadi sesuatu hal ya yang negatif terhadap pengeluaran visa dan KITAS tersebut. Makanya koordinasi ke lintas sektor yang ada itu kan harus dibangun dari awal gitu ya, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi
yang ada baik itu misalnya di tataran sektornya dan di lapangannya. Nah, itu kan bisa dilakukan. Semua banyak metode yang harus dibangun, yang harus dikerjakan, yang harus disiapkan, ya, supaya keinginan atau pelayanan itu tidak terkesan memang lambat atau dilambat-lambatkan. Gitu. Jadi saya pikir jika aparatur birokrasi semua sektor itu berkeinginan untuk melayani, ya semua cara itu bisa kita tempuh dengan baik gitu. Ya, baik. Selain tadi Pak Ade menyoroti soal sumber daya manusia, bagaimana juga dengan regulasinya atau payung hukumnya, undang-undang keimigrasian. Apakah selama ini juga menjadi hambatan tersendiri atau bagaimana karena belum ada aturan yang lebih jelas begitu? Saya kira kita nggak usah terlalu terjebak kepada satu regulasi. Yang penting adalah bagaimana keinginan kita sebagai aparatur pemerintah, ya, sebagai pelaksana dari sebuah kerja-kerja yang ada, kita mempunyai metode yang dan keinginan yang kuat. Itu tadi kuncinya adalah melayani, memberikan pelayanan, Mbak Eva. Jadi jangan misalnya dicari alasan, oh ini tidak ada regulasinya, oh ini tidak ada dasar hukumnya atau apapun ya gitu. Tapi semua itu kan perlu kita koordinasikan. Makanya koordinasi di lapangan itu sangat penting, ya, supaya tidak terjadi hambatan yang ada gitu. Ya, berarti regulasinya tidak menjadi masalah, tetapi menjadi masalah adalah kinerja dari birokrat itu sendiri ya, Pak Ade ya? Ya, saya pikir ada keseimbangan. Maksudnya begini, jika memang belum ada regulasi yang menentukan sebuah kebijakan itu, kan bisa dibangun kesepakatan atau komunikasi yang ada ya di antara lintas sektor. Nah, kan arahan Pak Jokowi misalnya, bagaimana seseorang ingin datang ke Indonesia, ya, ingin menaruhkan investasinya ke Indonesia atau bisa berkunjung dalam hal misalnya berkunjung atau turis ke Indonesia. Nah, sepanjang regulasinya itu sudah ada dan itu memenuhi, itu yang menjadi catatan tegas di Pak Jokowi. Jadi saya pikir semua persoalan-persoalan yang lama atau metode cara-cara kerja yang lama itu yang harus dirubah, ya, supaya tidak ada hambatan orang yang berkeinginan datang ke Indonesia, apakah dia menaruhkan investasinya, ya, atau memang dia berkunjung untuk menikmati pesona alam di Indonesia ini. Baik. Pak Ade, jika gaya lama ini berhasil diperbaiki, diubah menjadi gaya baru yang melayani, bagaimana dengan potensi wisatawan yang datang dan juga investor yang datang ke Indonesia? Ya, bagaimana seseorang mau datang kalau kita melakukan upaya untuk berbelit-belit, itu kan tidak masuk dalam logika kita gitu, ya. Kita seolah-olah ingin berharap mendatangkan para turis, para investor ke Indonesia, tapi kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka atau tidak bisa memberikan keterbukaan kepada mereka untuk bisa hadir, ya, lebih cepat. Itu kan menjadi pertanyaan bagi mereka juga. Kami mau datang, kami mau masuk ke Indonesia, tapi prosesnya itu pelayanannya berbelit-belit atau birokrasinya bisa lama. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin dapat pengaduan, laporan atau keluhan dari mereka-mereka ini yang ingin ya berkunjung ataupun datang ke Indonesia gitu. Nah, ini yang makanya harus dirubah polanya gitu. Ya tentu sesuai dengan ketentuan yang ada, tentu sesuai dengan screening yang ada ya, supaya semua itu berjalan baik dan tujuan dan keinginan kita bisa tercapai, bagaimana kita mendapatkan investasi-investasi yang ada untuk kebutuhan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Gitu. Baik, Anda punya angka atau datanya Pak Ade berapa kerugian Indonesia akibat lambannya birokrasi di bidang imigrasi ini dan berapa besar potensi yang akan datang jika imigrasinya lancar?
Ya secara rinci itu pasti ada di Kementerian Hukum dan HAM ya, atau apa namanya di Kementerian Investasi ya. Ya, mungkin nanti kita akan melihat ya keluhan-keluhan masyarakat atau keluhan-keluhan publik ya tentang keterlambatan cara kerja birokrasi kita ini, apakah memang berdampak sangat signifikan terhadap nilai kerugian orang yang akan datang memberikan investasinya atau mendatangi Indonesia ini dengan menikmati wisata ya sebagai turis gitu. Nah, secara rinci memang kami belum mendapatkan informasi secara jelas tentang apa yang menjadi kerugian itu. Ya, Pak Ade, tadi Anda sempat menyebutkan birokrasi yang berbelit-belit begitu ya. Nah, apakah ada aroma dalam tanda kutip birokrasi yang berbelit-belit ini memang dilakukan oleh oknum birokrat untuk mendatangkan keuntungan pribadi? Ya, ini yang perlu kita evaluasi bersama. Apakah hal-hal seperti itu memunculkan sesuatu ya sehingga adanya kesan ya memperlambat itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, makanya itu dievaluasi oleh dan diarahkan oleh Pak Presiden supaya semua tidak tidak memuncul persoalan-persoalan yang baru atau menimbulkan pretensi yang negatif terhadap cara-cara kerja birokrasi itu gitu. Begitu, Mas. Oke. Evaluasinya akan seperti apa dan pengawasannya akan bagaimana nanti setelah Presiden ini marah? Ya, tentu kita akan melihat nanti bagaimana cara kerja yang dilakukan oleh Kementerian Kumham terhadap kinerja Dirjen Imigrasi ini, apakah menjalankan arahan atau perintah Presiden terhadap pembenahan kerja birokrasi yang ada di imigrasi ini. Kita akan melihat nanti. Kami dari kantor staf Presiden ya di Kedeputian 5 memang mitra kerja kami itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kami akan melihat gitu dan kita akan melakukan koordinasi sejauh mana misalnya ada perubahan kerja-kerja yang terjadi di imigrasi ini gitu. Kita lihatlah nanti dalam waktu dekat ini ya, apakah memang arahan Presiden itu dapat dimengerti dan dipahami oleh Dirjen Imigrasi dan jajarannya. Gitu. Pak Ade, adakah target tertentu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Hukum dan HAM secara umum untuk membenahi proses birokrasi imigrasi ini? Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kan tentu bagaimana kita mendapatkan nilai keuntungan terhadap datangnya orang atau masuknya orang ya ke Indonesia ini untuk nilai investasi dan yang membuka lapangan kerja gitu. Nah, disitulah yang harus dipahami oleh Dirjen Imigrasi ini melihat bahwasannya ada nilai ekonomi yang harus dipahami karena nilai ekonomi ini tidak kecil dan sangat besar, kan itu yang digarisbawahi oleh Pak Presiden ya dalam arahannya gitu. Nah, hal seperti ini harus dilihat secara seksama kebutuhan kita terhadap investasi yang besar ya, yang kedua kunjungan wisata turis yang besar juga. Karena bagaimanapun mendatangkan devisa negara terhadap nilai pariwisata, sektor pariwisata. Ya, terakhir Pak Ade singkat saja, ketika penerbitan visa atau kitas ini memang harus dipercepat begitu ya, tapi pada praktiknya di lapangan kita juga bisa melihat bahwa visa atau kitas ini justru dimanfaatkan oleh beberapa WNA agar tidak menjadi subjek pajak dalam negeri, tentunya dengan periode waktu tertentu. Kalau saya tidak salah ada waktu 183 hari di situ. Bagaimana menurut Anda soal hal ini? Ya, itu tadi saya bilang tentu di lapangan harus ada koordinasi. Apakah itu dengan Kementerian Luar Negeri, apakah itu dengan kepolisian, ya, atau sektor-sektor lainnya. Tentu. Nah, sistem koordinasi inilah yang harus dibangun supaya keinginan negatif dari
apa namanya, siapapun yang ingin masuk ke Indonesia itu bisa teridentifikasi dengan baik, ya. Apakah dia mempunyai keinginan yang baik, ya, masuk ke Indonesia atau punya maksud-maksud tujuan yang lain. Nah, Hmm. cara-cara kerja seperti itu kan harus dibangun, Mas, ya, berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan supaya tidak menimbulkan masalah baru atau tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari terhadap mereka-mereka yang ingin masuk atau berkunjung ke Indonesia gitu. Saya menggarisbawahi bukan hanya cara kerja yang cepat, tapi mengevaluasi atau memberikan apa namanya sistem ya supaya tingkat keamanan keberadaan mereka itu pun juga harus dijaga dengan baik gitu ya supaya apa pengawasan dan kontrol itu juga harus berjalan dengan dengan baik juga gitu.